Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'du. Qala mu'allif as-sayyid Salim ibnu Samir al-Hadrami rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Sahabat-sahabatku, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan belajar kitab Safinatun Najah, bab tentang syarat melakukan qashar. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutul qasri sab'atun ayyakuna safaruhu marhalataini wa ayyakuna mubahan wal ilmu bi jawazil qasri wa niyatul qasri indal ihrami wa an takuna sholatu ruba'iyatan wa dawamus safari ila tamamiha wa la yaqtadiya bi muttimin fi juz'in min sholatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutu, adapun syarat-syarat qasri mengqasar. Sab'atun ialah 7. Ayyakuna harus ada, safaruhu perjalanannya, marhalataini 2 marhalah, wa ayyakuna dan harus ada, mubahan kebolehan, wal ilmu dan mengetahui bijawazil qasri dengan bolehnya mengqasar atau melakukan qasar. Wa niyatu dan berniat qasri mengqasar indal ihrami ketika takbiratul ihram. Wa ang takuna dan harus ada as-sholatu apa sholat rubaiyatan yang 4 rakaat wa dawamus safari dan ada apa perjalanan ila tamamiha sampai sempurnanya wa ala yaqtadiya dan tidak bermakmum bitamamin dengan imam fi juz'in dalam sebagian min sholatihi dari sholatnya. Fasal ini menjelaskan tentang syarat melakukan qasar. Qasar adalah mengerjakan sholat fardu 5 waktu yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Syarat yang diperbolehkan mengqasar sholat bagi seorang musafir ada 7 syarat. Ada sebab mengqasar sholat karena safar. Kalau bukan karena safar, tidak ada qasar sholat. Yang pertama adalah ayyakuna safaruhu marhalataini. Jarak safar, jarak perjalanan minimal 2 marhalah.
Maksud dari 2 marhalah adalah perjalanan 2 hari pergi saja dan disertai hewan yang membawa tunggangan berat. Dengan diperhitungkan pula menurunkan beban dan mengangkat beban, turun untuk sholat, makan, minum, istirahat seperti biasa. Jarak perjalanan itu di dalam hitungan adalah 48 mil syamsiah. 1 mil sama dengan 6.000 dirok atau hasta, menurut pendapat yang kuat. Namun, Ibnu Abdil mensahihkan bahwa 1 mil itu sama dengan 3.500 dirok. Hal ini disepakati oleh Syamhudi. Jadi safar yang dilakukan mencapai marhalah yaitu 83 km. Syarat mengqashar sholat adalah safar tersebut menempuh jarak 2 marhalah. 2 marhalah ini adalah menempuh perjalanan pergi 2 hari atau 2 malam. Kalau mau dihitung jaraknya adalah 48 mil Hasyimiyah. Tujuannya adalah jarak tersebut walaupun belum sampai. 1 mil sama dengan 4.000 khutwah. Khutwah yang dimaksud adalah langkah unta. 1 khutwah atau 1 langkah unta itu sama dengan 3 kaki. Setiap 2 kaki itu sama dengan 1 dirok. Kemudian 1 mil sama dengan 6.000 dirok. Jika 48 mil sama dengan 288.000 dirok. 1 dirok sama dengan 50 cm. Jadi 48 mil sama dengan 14.400.000 cm atau 144 km. Jadi jarak 2 marhalah adalah 144 km. Jarak inilah yang dikuatkan oleh Imam Nawawi. Kemudian yang sering kita dengar jarak 2 marhalah yaitu 84 km. Karena 1 mil dianggap dengan 3.500 dirok. 48 mil yaitu 168.000 dirok. Sedangkan 1 dirok sama dengan 50 cm. Kemudian jika 48 mil sama dengan 8.400.000 cm. Jadi menjadi 84 km. Jarak inilah yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Abdil Bar dan ulama lainnya seperti ulama Hadramaut yang tertulis dalam Fatwa Bughya al-Mustarsyidin. Syarat yang kedua yaitu ayyakuna mubahan, yaitu perjalanan yang mubah. Maksud mubah di sini adalah safar yang dilakukan tidak untuk maksiat, yaitu perjalanan yang dibolehkan secara syariat, sehingga meliputi safar yang hukumnya 1. Wajib seperti membayar utang, naik haji. Kemudian yang kedua, sunnah seperti perjalanan silaturahim. Yang ketiga, mubah seperti perjalanan dagang. Yang keempat, makruh seperti perjalanan sendirian atau perjalanan untuk dagang kain kafan untuk orang mati. Kemudian qashar sholat tidak dibolehkan untuk 1. Perjalanan yang diniati dari awal untuk maksiat. Yang kedua, safarnya diubah menjadi maksiat setelah di tengah-tengah ia bersafar yang bukan maksiat. Apabila bertaubat untuk orang pertama, maka boleh mengqashar sholat jika sisa perjalanannya masih 83 km. Atau orang yang kedua bertaubat, maka boleh mengqashar secara mutlak. Kemudian syarat yang ketiga yaitu al-ilmu bijawazil qasri, yaitu mengetahui diperbolehkannya qashar. Bila melihat orang-orang mengqashar lalu ikut mengqashar bersama mereka tanpa mengetahui hukum bolehnya, maka tidak sah sholatnya. Ada catatan, qashar itu sifatnya pilihan karena dikatakan jawaz atau boleh.
Berarti jika ada dalam safar tidak mengqashar sholatnya tetap tamam atau sempurna, maka tidaklah berdosa. Kemudian syarat yang keempat adalah niatul qasri indal ihrami. Niat qashar saat melakukan takbiratul ihram, yaitu niat dikerjakan ketika berbarengan dengan mengerjakan takbiratul ihram dengan secara yakin. Kemudian syarat yang kelima adalah antakuna sholatu rubaiyatan. Sholatnya sejenis sholat yang 4 rakaat saja, yaitu sholat duhur, asar, isya. Sholat yang berjumlah 2 rakaat seperti sholat subuh atau 3 rakaat, yaitu sholat maghrib, tidak bisa diqashar. Kemudian syarat yang keenam adalah dawamu safari ila tamamiha, dalam keadaan safar hingga sempurna. Maksudnya yaitu berada dalam keadaan safar secara yakin dari awal hingga akhir sholat, sehingga bila kapalnya telah sampai daerah yang tidak boleh baginya mengqashar sholat, atau ragu apakah kapalnya sudah sampai atau berniat mukim, atau ragu dalam niat mukimnya, maka hendaklah mengerjakan sholat dengan sempurna. Kemudian syarat yang ketujuh, yang terakhir adalah wa'ala yaqtadiya bimutimin fi juz'in min sholatihi, dan tidak menjadi makmum pada imam yang sholatnya sempurna atau tidak melakukan qashar meski sebagian rakaat saja. Maksudnya tidak menjadi makmum pada sebagian sholatnya dengan seorang yang sholatnya sempurna, tidak melakukan qashar, walaupun ia mengira bahwa orang itu musafir atau terbukti setelah imam menyempurnakan sholatnya. Berbeda bila imam belum terbukti menyempurnakan sholatnya, tetapi batal di tengah sholat karena hadas atau terkena najis, maka ia diperbolehkan mengqashar sholat, walaupun ia telah mengikutinya sejenak. Termasuk sholat tamam adalah ketika orang yang dikira itu musafir, maka makmum harus sholat tamam walaupun terbukti bahwa ia musafir. Itulah tadi penjelasan dari fasol tentang syarat-syarat melakukan qashar. Semoga bermanfaat. Al-Faqir ilallah mengucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila banyak kesalahan, karena kesalahan adalah murni dari saya sendiri dan kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.